Ibu alamatnya mana? Rumahnya mana? Kenapa? Kalau bisa pulang, oke saya pulangkan. Tapi ikut ke kantor saya dulu ya Pak. Ya saya pulangkan. Bapak mau pulang ke Mataram? Pulang ke mana? Asahan. Asahan itu mana? Oh ya, udah saya pulangkan. Bapak mau pulang, ikut saya dulu ya Pak. Ya, ikut saya dulu ya. Gimana caranya? Gojek aja. Oke. Ya, saya ke kantor saya dulu, nanti saya pulangkan ya Pak. Ada Risma, ada gelandangan. Barangkali Adegium itu sekarang ini tepat disematkan kepada Risma atau Risma hari ini yang baru 2 pekan ini menjabat sebagai Menteri Sosial. Bayangkan, hanya beberapa hari setelah dia menjadi Menteri Sosial, dia belusukan ke bantaran sungai, kemudian ke kolong-kolong jembatan, dan dia bertemu dengan para gelandangan dan para pemulung. Kemudian yang paling fenomenal itu hari Senin kemarin, Risma itu bertemu dengan para gelandangan di sepanjang koridor jalan Sudirman Tamrin. Ini sebuah jalan yang sangat prestisius di Jakarta, dan selama ini baik Satpol PP maupun Kepala Dinas Sosial atau Dinas Sosial DKI itu tidak pernah menemukan lagi gelandangan di kawasan itu, karena memang sering dilakukan razia. Tetapi Risma kemarin secara tidak sengaja, begitu katanya penjelasannya, ketika berangkat menuju kantornya pada hari Senin, dia melihat ada 3 orang gelandangan di situ, satu perempuan dan 2 orang laki-laki. Dan kemudian terjadi dialog antara Risma dengan para gelandangan ini, dan dia juga menjanjikan untuk memberikan rumah pada para gelandangan ini. Ibu alamatnya mana? Rumahnya mana? Nggak punya rumah. Asalnya mana? Oh enggak ada peran. Bapak mau pulang ke Mataram? Pulang ke mana? Asahan. Asahan itu mana? Temuan besar Risma ini mengagetkan para netizen, dan kemudian Risma atau tagar Risma itu menjadi trending topik di dunia maya. Bahkan trending topiknya bertahan sampai hari ini, hari Rabu, atau 3 hari setelah Risma bertemu dengan para gelandangan itu. Sebab bagaimana tidak mengagetkan, selama ini kawasan Sudirman Tamrin itu atau koridor Sudirman Tamrin ini adalah koridor yang paling kinclong di DKI Jakarta. Sejak Gubernur DKI dijabat oleh Anies Baswedan, kawasan ini memang disulap menjadi kawasan yang sangat prestisius, dan suasananya itu sudah mulai mirip-mirip dengan kota-kota besar di dunia. Jadi agak mengagetkan ketika tiba-tiba saja Risma bisa menemukan gelandangan di kawasan itu. Tidak berlebihan kalau kemudian netizen mencurigai bahwa ini sebagai acting atau drama Korea dari Risma. Seorang netizen yang berkantor di kawasan itu mengaku heran. Dia secara satir menyatakan bahwa kelihatannya dia mainnya kurang jauh dan kurang lama. Sebab selama ini dia mondar-mandir di kawasan itu, mulai dari berangkat kantor, kemudian juga makan siang, atau sekedar bertemu dengan teman-temannya. Dia sudah tidak pernah menemukan lagi adanya gelandangan di kawasan itu. Tapi tiba-tiba saja Risma bisa bertemu. Ini kan hebat sekali Risma. Nah, namanya juga netizen. Mereka ini kemudian banyak yang iseng. Ada yang mencoba mencermati video-video yang beredar. Dan kemudian mereka mendapati satu fakta yang cukup menarik. Kenapa? Karena tiga orang dari gelandangan ini punya satu ciri yang sama. Mereka mengenakan masker standar protokol kesehatan.
ini biasanya ini masker ini hanya dikenakan oleh ya kalangan pegawai-pegawai kantoran dan sebagainya, seperti tukang ojek atau pedagang pinggir jalan dan sebagainya, sangat jarang yang menggunakan masker seperti itu. Nah, ketiga orang gelandangan ini menggunakan masker itu dan kondisinya masih sangat baru. Dan ada satu lagi seorang gelandangan, seorang pria ini dia merupakan menteri untuk seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya untuk Jakarta. Begitu yang disampaikan oleh pakar politik Universitas Islam Indonesia, UII, Geradi Yudhistira menanggapi sikap Mensos yang baru yakni Tri Risma Harini yang beberapa hari ini melakukan belusukan ke kolong jembatan. Saya kira kita harus kritis juga. Artinya, tidak mungkin Mensos melakukan style-style wali kota untuk dilakukan di kementerian. Ini mungkin disitulah titik positif Bu Risma, ujar Geradi kepada kantor berita politik RMOL, Jumat, 1/1. Tapi di sisi lain juga pertanyaan besarnya adalah apakah style-style wali kota bisa dibawa menjadi style yang efektif di dalam kementerian? Tanyanya. Karena kata Geradi, pekerjaan dan birokrasi menteri berbeda level dengan wali kota. Bu Risma boleh saja melakukan itu ketika dia berada menjadi wali kota dan itu sangat efektif di Surabaya. Tapi kan dia gak mungkin melakukan itu kepada seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang dilakukan hanya di level-level Jakarta, kata Geradi. Geradi pun menilai agar Risma tidak melakukan belusukan hanya di Jakarta saja agar tidak dianggap sebagai pencitraan. Tapi saya pikir jika Bu Risma melakukan itu di Jakarta, seharusnya dia melakukan itu di wilayah lain di Sabang sampai Merauke, terangnya. Namun demikian, lanjutnya, kerja seorang menteri tidak selalu penuh melakukan pekerjaan seperti wali kota. Tapi walaupun dia harus seperti itu juga dalam kadar-kadar tertentu untuk melihat situasi dan kondisi di lapangan gitu untuk membuat sebuah kebijakan. Tapi tidak sepenuhnya melakukan itu setiap hari setiap waktu, apalagi kalau hanya terbatas di Jakarta, tuturnya. Sambung Geradi, Risma saat ini sudah menjadi milik Indonesia, sehingga jika tetap terus melakukan belusukan, harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Karena ini dia menjadi milik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya milik Jakarta atau bukan hanya milik Surabaya, pungkasnya. Aksi belusukan Mensos Tri Risma Harini dipandang lebih kental bermuatan kerja elektoral dan tidak substansial sebagai seorang pembantu presiden. Demikian analisa Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, ASI, Ali Rifan kepada kantor berita politik RMOL, Kamis, 31/12. Menurut Ali Rifan, Risma harus menyadari perbedaan pola antara dirinya menjabat wali kota dan saat ini menjadi pembantu Jokowi dengan menjabat Mensos. Saya khawatir Risma sudah bergerak dalam konteks politik elektoral. Menurut saya keluarkan kebijakan strategis tertulis lebih makro dan strategis ketimbang mengunjungi orang di bawah jembatan lebih kental pencitraan. Demikian pandangan Ali Rifan. Risma, kata Ali Rifan, sudah bukan manusia tunggal seperti wali kota yang bisa sewaktu-waktu belusukan dan mengecek kerja anak buahnya. Dalam konteks kerja pemerintahan, mantan manajer riset Poltreking Indonesia ini menilai, yang justru relevan melakukan belusukan adalah Presiden Jokowi. Tujuannya, untuk mengecek apakah anak buahnya sudah bekerja sesuai perintahnya atau tidak. Pola kinerja harus berubah, dia membantu Presiden dan mengkonretkan kerja politiknya dengan sistem dan kebijakan, tidak bisa model tunggal seperti kepala derah. Kalau sekarang harus tertib pada langgam Presiden Jokowi, demikian analisa Ali Rifan. Kementerian Sosial, Kemensos, dianggap mempunyai tata kelola yang buruk hingga sejumlah menteri yang menjabat terjerat kasus tindak pidana korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Citra Kemensos dalam beberapa rezim berada di titik nadir. Kasus Bahtiar Chamsah, Idrus Marham hingga Juliari Batubara. 2 di antara 3 Mensos itu terlilit kasus korupsi di kementerian tersebut, ujar peneliti Institut Riset Indonesia, INSIS, Dian Permata kepada kantor berita politik RMOL, Kamis, 31/12. Melihat perjalanan kepemimpinan Kemensos itu, Dian menilai harus ada pembenahan tata kelola di tubuh Kemensos. Hal ini yang kemudian harus diutamakan oleh Mensos Tri Risma Harini. Jangan sampai, giat belusukan yang dilakukan Risma justru mengesampingkan upaya pembenahan tersebut. Besar atau tidak, imbas korupsi akan juga terciprat ke wajah rezim Jokowi periode ini. Karena itu Risma mengutamakan masalah ini ketimbang harus melakukan aksi belusukan, kata Dian. Aksi belusukan yang dilakukan Risma justru akan memancing opini liar bahwa dia sedang mengincar elektabilitas untuk jabatan tertentu. Salah satunya untuk menuju Pilkada DKI 1, pungkas Dian. Mensos Tri Risma Harini harus mengubah pola kerjanya agar tak terkesan melakukan pencitraan politik semata.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rifan saat merespons aksi blusukan Risma ke belakang kantor Kemensos Senin lalu. Kata Ali Rifan mengatakan, Wali Kota Surabaya 2 periode ini harus sadar bahwa dirinya adalah pembantu Presiden Jokowi yang bertugas membuat sistem kebijakan yang sifatnya makro dan strategis. Menteri itu harus lebih makro, pola blusukan tidak relevan kalau konteksnya pembantu Presiden, dia yang kerja Presiden yang menilai kerjanya. Demikian kata Ali Rifan kepada kantor berita politik RMOL, Kamis, 31/12. Lebih lanjut, Ali Rifan menyarankan dalam situasi sulit seperti saat ini akan lebih bermanfaat kalau Risma membuat gebrakan program yang konkret untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Berbagai program itulah yang kemudian dikerjakan Risma, sehingga kata Ali, apa yang dilakukan Risma jauh dari kesan pencitraan politik. Yang tepat Presiden yang blusukan ngecek apakah anak buahnya kerja atau tidak. Lebih baik Risma membuat kebijakan makro baik sistem dan aturan dalam penanganan tugas dari Presiden Jokowi di Kemensos. Demikian kata Ali Rifan. Aksi blusukan Menteri Sosial, Mensos. Tri Risma hari ini tak lama setelah ia dilantik dikritik politikus Partai Demokrat Taufikur Rahman. Ia menyebut kunjungan Mensos Risma ke kolong jembatan di flyover Pramuka, Jalan Pramuka Sari 2 itu sebagai upaya pencitraan. Bu Risma yang cantik, memang baik upaya pencitraan yang ibu lakukan kunjungan ke kolong jembatan. Terang Taufikur Rahman melalui akun Twitter @taufikrus, Selasa, tanggal 29 Desember tahun 2020. Menurutnya, ada langkah lain yang lebih penting untuk diambil Mensos Risma daripada blusukan. Dirinya kemudian menyinggung korupsi yang baru saja menjerat ex-Mensos Juliari Batubara. Tapi lebih baik lagi segera ibu perbaiki sistem di Kemensos yang baru saja kena OTT korupsi, tulisnya. Di akhir cuitannya, Taufikur Rahman memperingatkan supaya Mensos Risma bekerja dengan sungguh-sungguh supaya korupsi bansos tak terulang. Jangan sampai bansos jadi bancaan lagi ya Bu, apalagi ada dugaan KPK dananya mengalir ke partai, tutupnya. Hingga Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2020, kicauan Taufikur Rahman disukai lebih dari 2.800 pengguna Twitter. Tak jauh berbeda dari Taufikur Rahman, sekitar 100 warganet yang berkomentar memberikan pendapat serupa terkait blusukan yang dilakukan Mensos Risma. Diberitakan sebelumnya, pada Senin, tanggal 28 Desember tahun 2020, Mensos Risma bersama rombongan dari Kementerian Sosial memutuskan untuk melakukan blusukan di flyover Pramuka, Jalan Pramuka Sari 2. Bahkan tak tanggung-tanggung, saat menemui seorang pemulung, Mensos Risma melontarkan rayuan dan ajakan agar para gelandangan mau dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Risma pun mengajak pasutri pemulung untuk dicarikan sebuah rumah agar tak perlu menghabiskan biaya untuk biaya sewa tempat tinggal alias mengontrak. Adapun dalam aktivitas sehari-hari, kata Risma, nantinya sampah yang dikumpulkan berupa plastik bisa diambil dari sampah-sampah Kementerian Sosial. Di samping itu, pihak Kemensos akan memberikan pelatihan pula untuk berwirausaha. Bapak ibu saya carikan rumah, jadi enggak perlu ada biaya ngontrak, tetap cari sampah seperti ini, nanti sampah dari Kementerian Sosial bisa untuk Bapak. Sambil saya ajari usaha, masak mau terus kayak gini, ya? Mau ya? Kata Risma berdasarkan keterangan tertulis yang diterima suara.com. Aksi Mensos Tri Risma hari ini blusukan ke kolong jembatan sungai belakang Kemensos dinilai biasa oleh politisi Demokrat. Risma diingatkan tak ikuti jejak Juliari Batubara. Sebagian pengamat mengatakan, elektabilitas Anies Baswedan terancam karena Risma dianggap membuka kotak Pandora ibu kota. Potret masih adanya kawasan kumuh dan adanya gelandangan akan menurunkan elektabilitas Gubernur DKI Jakarta itu menuju Pilpres 2024. Namun pandangan berbeda justru muncul dari Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution. Melalui cuitan di laman Twitter pribadinya, Syahrial mengatakan tidak masalah kalau Risma mengancam Anies Baswedan. Menurut Sekjen The Founding Father House ini, yang patut diwaspadai oleh Risma adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Ia pun mendoakan Wali Kota Surabaya 2 periode ini tidak mengikuti jejak koleganya di PDIP, Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi dan ditangkap KPK. Nggak apa-apa cuma ancaman terhadap Anies, harus waspada, ancaman KPK RI jauh lebih seram. Semoga nggak ikuti jejak wabendum PDIP Juliari Batubara, kaya raya masih doyan duit orang miskin. Demikian cuitan Syahrial, Rabu, 30/12.
Seperti diketahui, Risma melakukan aksi belusukan di hari pertamanya berkantor di Kemensos RI. Risma mengajak dialog para orang yang tinggal di bawah kolong jembatan agar mau dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Selain itu, Risma mengatakan pada para gelandangan itu akan diberi fasilitasi program penguatan skills. Seperti diketahui, Tri Risma Harini atau Risma belusukan ke permukiman kumuh di Jakarta. Dia melihat dari dekat tunawisma yang tinggal di kolong jembatan dekat kantornya di kawasan Kelurahan Pengangsan, Jakarta Pusat, Senin, 28/12. Risma meninjau lokasi tersebut sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di lokasi itu Risma menyaksikan langsung banyak warga yang tinggal di bawah jembatan. Risma mencoba berkomunikasi agar mereka pindah dari jembatan tersebut dan tidak